Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PLTU Tenayan. Perlu rekan-rekan tahu bahwasanya PLTU Tenayan itu ada di Kota Pekanbaru ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Pekanbaru itu identik dengan yang namanya Melayu ya nggak? Tanah Melayu. Nah, Tanah Melayu itu ini sebenarnya relate banget nih sama apa yang mau kita obrolin sekarang itu tentang culture. Apa budaya Melayu? Tentu saja pantun. Oke, maka dari itu kita akan berpantun dulu. Dan di sini ada Mbak Eni. Mbak Eni. Baik, Mas. Iya, aku mau berpantun dulu, oke? Oke, Mas. Ya. Haji Kopro jalan sore sambil motoran. Cakep. Ngebut bikin kepalanya botak. Cakep. Di sini kita ngobrol budaya perusahaan. Selamat datang di Tenayan Culture Talk. Oke, baiklah. Karena Mas sudah berpantun sebelumnya, saya akan balas pantun juga. Oke. Dikulung-kulung, dikunyah-kunyah. Cakep. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Nah itu gitu ya berbudaya tentang budaya Melayu di Pekanbaru gitu. Nah Mbak, ini acara kita nih biar seru gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya guest star gitu. Katanya ada ya guest star kita hari ini ya. Ada, Mas. Nah oleh karena itu silahkan Mbak diundang guest star kita dihadirkan di kursi panas ini. Baiklah, saya akan memanggilkan guest star kita yang akan duduk di kursi panas kita pada hari ini. Oke. Oke, baiklah, guest starnya masuk. Silahkan masuk. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Acara apa ini? Ya, saya juga bingung. Saya diundang mendadak ini. Iya. Wah. Iya, ini Iya. yang dadakan juga, Pak. Saya banyak kerjaan ini kayaknya. Oh iya, ngapain? Saya izin ke belakang ini. Packing, Pak. Packing apa ini? Oke, terima kasih telah hadir ya, Pak Robi di acara kita ini. Dan ada yang bisa saya bantu? Justru ini saya butuh bantuan ini. Oke, betul. Ya, silakan Pak, ada keluhan apa? Ya, boleh ya, cerita. Ya, ini adalah Pak Robi. Pak Robi. Ya, ini juga Bang Adil. Pak Robi ini adalah tim leader di Tenayan. Itu pada bagian apa Pak? SDM. SDM, ya, sumber daya. Pura-pura lupa gitu. Sumber daya manusia tentunya ya. Jadi Pak Robi ini yang ngurusin segala kebutuhan tentang manpower di Tenayan ya. Ini sangat riskan sekali, sangat penting sekali posisi ini ya. Ini posisi kursi panas diduduki oleh orang dengan jabatan yang panas juga. Wah, panas ini ya. Makanya ini kok AC tolong AC. AC-nya mati nih. Oke, nah Mas Robi apa kabar? Alhamdulillah baik. Bahagia ya. Bahagia sekali. Kita harus selalu bahagia. Apapun kondisinya kita tetap tersenyum. Iya. Kita bahagia terus pokoknya gitu. Benar banget. Iya. Tapi Apalagi ada lagi satu hal yang bikin Mas Robi sangat bahagia gitu ya. Oh kira-kira iya. ini ya. Apa itu? Apa itu ya? Nanti kita Oh, cerita, iya. ya. Nanti kita terakhir nanti belakangan nanti. Nah, Mas, ini loh kita menjadi pertanyaan nih, menjadi buah bibir di Tenayan akhir-akhir ini. Bibirnya berbuah gitu ya. Di sini. Nah, ini Mas, tentang ada dulu kemarin itu kita share video yang temanya kayak horor-horor gitu ya. Nggak horor ya, apa sih? Horor atau kayak Mission Impossible gitu ya, musiknya genre kayak gitu lah. Nah, itu temanya gelap-gelapan gitu. Itu apa sih sebenarnya Mas? Boleh bisa bisa dikasih clue dikit nggak? Apa sih itu? Temanya gelap-gelapan yang mana itu? Aku juga nggak tahu yang mana yang share. Itu videonya salah kali ya waktu itu ya? Salah share kali video. Salah share itu. Itu video yang durasi singkat ya? Iya. Ada lagi yang mystery shop, mystery Iya. shopping. Tapi itu temanya, konsepnya adalah ketika ada tamu atau audit berkunjung ke unit. Tujuannya untuk meriksa program Ranger di Tenayan program Ranger. atau CCP itu. CCP Corporate Culture Purpose. Nah, Oke. itu ngecek. Nah, jadi itu misteri guest. Nah, itu mungkin lebih tepatnya ke misteri guest di situ. Iya. Nah, Itu beda episode itu harusnya. Iya. Ini episode ini bukan itu tema. Iya, bukan. Ya kan?
kan? Apa langsung temanya ke situ aja dulu? Iya. Enggak. Nanti itu Oh, penting, itu penting kita bahas. Nanti akan kita ulik di sini Oke. ya. Nanti kita akan bercerita tentang apa itu tadi yang dibilang CCP, ada Ranger, apa sih Ya. itu semua. Nah, sementara kita akan berbicara dulu tentang video yang pernah di-share oleh teman-teman di SDM, khususnya di tim Ranger gitu ya. Tentang yang kemarin itu yang videonya ada yang orang bawa-bawa kertas gitu kan. Oh, Ini trail. ada yang baru apa sih gitu. Trailer gitu. Iya, trailer. Oke. Ada yang baru apa tuh? Iya. Oreo rasa strawberry. gitu. Rasa baru, rasa yang pernah ada ya. Nah, atau rasa yang dulu ada tapi belum hilang-hilang sampai sekarang ya. Tapi gini teman-teman kira-kira penasaran nggak sih dengan tayangan video yang sudah beredar ini? Kalau dari obrolan netizen Senayan gitu ya, itu menjadi itu tadi saya bilang kan, Iya. jadi bibir berbuah ya. Jadi buah bibir, Pak. Ya. Jadi di obrol-obrolin ini apa sih, video apa sih gitu. Apa tuh? Ada yang baru apa tuh gitu kan. Nah, boleh dijelaskan oleh Mas Robi. Ini teman-teman udah penasaran banget ini. Ini kelamaan ngobrol ini nanti di-skip di video. Iya, saya nungguin giliran saya kapan ini kapan. Oh, terus. Iya. Silakan, Pak Robi. Oke. Ya, trailer ya, yang Ya. trailer itu memang untuk persiapan kita untuk meluncurkan program baru yang Oke. namanya adalah Tenayan Culture Talk. Nah, supaya nanti teman-teman tahu itu teman Culture Talk sedang penasaran. Nah, jadi supaya ada pendekatan dan ada internalisasi sebelum kita launching, kita melalui trailer itu supaya nanti teman-teman ada stimulus ya, penasaran, oh ini apa sih Tenayan Culture Talk ini, programnya seperti apa sih, konsepnya seperti apa gitu, sampai ada bawa kertas gitu ya, Iya, bawa benar, kertas. itu banget tuh. Nah terus apa ya, kemarin itu videonya sampai ada yang manggil, ini ada yang Tenayan Culture Talk sih, yang awalnya itu kemarin itu dari leadernya ngetik gitu ya, Iya. terus ngetik Tenayan ketua Culture Talk, mafianya. iya ketua mafianya ya, ketua mafianya nyetak, diketik terus Iya. dicetak kemudian disebarin ke teman-teman, ke Masih aja anggota. ngeprint ya. Oh. Harusnya WA grup lah. Iya, supaya itu biar kelihatan misterius Iya, itu. Kan itu kalau- memang konsepnya gelap-gelap gitu Nah, kan. emang kalau grup WA grup itu nggak horor gitu. Kan kalau ngebaca grup-grup di komplek itu kan horor juga, Pak. Grup komplek gitu Iya, maksudnya. di Pekanbaru memang banyak yang horor. Iya, nggak usah di kompleks sih. Iya, oke ya. Skip nanti ya. Skip ya. Nah, terus ngomong horor tadi ya, horor. Nah, jadi supaya ada perkenalan teman-teman, terus ada rasa penasaran. Nah, buatlah konsep dari gelap-gelap seperti itu. Gelap-gelapan tadi ya. Terus ada tugas yang harus dideliverkan ke anggota Ranger dengan membawa pesan yang bernamakan Tenayan Culture Talk. Tenayan Nah, Culture terus kemudian disampaikanlah teman-teman yang ada di unit di sini, ini apa nih Tenayan Culture Talk gitu. Jadi kan semuanya disebarin ke semua bidang ya kan. Jadi tahu ke operator, ke teman-teman admin, semua lantai 1, 2, 3 disebarin lembaran yang sudah dicetak oleh ketua mafia tadi itu ya kan. Nah, ini apa? Cuma kertas simple doang gitu. Iya. Tenayan Culture Talk ini apa gitu. Nah, Nggak ada artnya gitu ya. Harusnya kasih iya, bunga gitu, kasih pelangi apa gitu ya. Nggak ada definisinya, Iya, nggak ada. warna-warni ya. Nah, ini menarik nih jadinya kan. Tadi Mas Robi cerita tentang culture talk dan ada orang-orangnya di situ yang ranger gitu kan namanya kan. Nah, itu gimana sih biar bisa awalnya itu gimana dulu tuh idenya gimana bisa muncul yang namanya Tenayan Culture Talk dan dan program-programnya bisa dijelasin nggak? Ya, kok bisa muncul dari Tenayan Culture Talk itu dari idenya hasil gimana? FGD kemarin. Oke. Itu kan mendilanjuti hasil survei CHI dan WES tahun 2022. Nah, itu tugas dari kantor pusat dan menugaskan untuk teman-teman Ranger di unit supaya bisa menggali informasi atau kebutuhan teman-teman supaya budaya yang ada di unit itu bisa terimplementasi dengan baik. Ya, ya. Terus jadi menggali-gali ini terkait apa ini yang cocok ini. Oh, kayaknya yang cocok itu adalah
masalah komunikasi. Nah, kemarin itu isunya adalah kan kita sering tuh ada Jarkom itu ya, Jarkom yang tiap hari di-share itu tiap grup. Nah, ini apaan sih? Kadang-kadang teman kan cuma nge-share aja tuh, cuma nge-share, terus belum tentu dimengerti tapi udah langsung share, mengerti langsung share. Soalnya memang tiap hari ya, tiap hari nge-share. Nah, kan sayang banget itu informasi-informasi strategis program perusahaan di-share tapi tidak dipahami isi. Iya, Pak Laga. Iya, tidak dipahami oleh teman-teman. Jadi kan sayang banget. Nah, terus di situ kita explore lagi, oh ini kayaknya perlu apa ya, wadah komunikasi, forum komunikasi yang memang kerasa supaya kesannya tidak kaku lah ya. Soalnya teman-teman oke lah di WA group. Soalnya kan memang WA group mungkin teman-teman banyak ya, WA grupnya ya. Terus ini juga ada informasi perusahaan, kadang males banget gitu loh. Ini baca, ini buat apa? Nggak ada survei-surveinya juga. Emang gitu. males, Pak? Oh ya, memang sudah saya testimoni teman-teman ini apa belum ngerti. Jadi kalau misal males, kalau kita sampling gitu, Jarkom hari ini apa gitu. Ya, mesti, nah Bang Adil mesti juga nggak tahu itu. Jarkom hari ini sudah di-share apa? Judulnya minimal. Iya kan? Ya, jangan tahu lah saya, Pak. Jangan aja. Ngelah ini. Hari ini itu tentang korupsi, indeks korupsi itu kan ada diceritain di situ kan. Ya enggak? Enggak, Bapaknya enggak tahu. Saya juga enggak tahu itu ya. Ini tadi menjadi menarik ya kan, kita membuatkan wadah gitu kan. Jadi dari top down-nya dari kantor pusat itu ngasih program yang namanya CCP. Harus ada surveinya via CHI tadi. Terus dibentuk FGD. FGD ini adalah salah satu bentuk dari bottom up-nya ya kan? Betul. Sehingga menghasilkan yang namanya program CCP. Nah, ini biar bisa join nih di program CCP ini gimana ceritanya? Gimana caranya? Caranya? Kalau joinnya itu gampang banget. Jadi CCP ini khususnya untuk program Tenayan Culture Talk itu pesertanya semuanya dari Ranger semuanya. Jadi kita memang melibatkan tim Ranger yang sudah mendaftar. Jadi teman-teman luar biasa. Jadi nggak harus ditunjuk, tapi sudah daftar. Jadi secara mandiri. Jadi otomatis teman-teman antusiasnya luar biasa ya dalam di sini ya. Volunteer ya istilahnya. Iya, kemarin sudah ada masa volunteernya, terus teman-teman aktif untuk mendaftar sesuai link pendaftaran yang sudah disebar. Terus jadi mereka join. Sebenarnya banyak banget yang sudah mendaftar. Namun kita juga ada keterbatasan supaya tidak terlalu banyak timnya ya. Nanti kan nggak efektif ya, kita saring-saring, terus kita filter per bidang. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui profilnya mereka ya kan. Ini orang ini basicnya kayaknya aktifnya di stream ini. Soalnya juga CCP ini banyak cabangnya banyak programnya. Ini cocok kemana? Kalau misal K3, oke lah ke safety culture gitu ya. Nah, terus ini kalau misal ke masalah komunikasi, oh ini kayaknya orangnya cocok nih komunikasi. Kita arahkan komunikasi. Jadi kita tetap filter profilnya teman-teman sesuai dengan basic atau ya inilah passionnya dia itu kita sesuaikan supaya nanti jalan program CCP bisa berjalan dengan aktif seperti itu. Jadi untuk menggerakkan Tenayan Culture Talk itu kita melibatkan tim Ranger aja. Tim Ranger sudah bisa jalan tuh. Terus kita bisa di Tenayan Culture Talk itu kita bisa dapat misal nih non Ranger gitu. Dia pengen ngasih masukan, pengen ngasih ide, ini ada kayak gini dong, itu boleh nggak sih? Oh boleh ya? Boleh sekali. Jadi Tenayan Culture Talk ini kan tematik kan ya. Ini ada tematik nih, saya ingat isu-isu apa itu tematik? Ya rematik itu. Iya. Apa itu? Untung rematik ya. Iya. Kalau Pak arahin ke tematik yang satu makanya jangan mandi malam-malam. Iya. Rematik. Iya. Lanjut. Oh iya lanjut. Ya. Saya suka yang ngomong gitu, suka saya daripada ke tema tadi. Ini sangat tes konsentrasi Bapak. Iya. Saya ngobrol apa aja bisa pokoknya. Mau dibolokin ke sana, ke sini, muter. Tapi makasih loh, tadi saya ngarahin tematiknya kemana, Bapak arahin lagi biar sesuai. Itu bagus tadi, Pak. Ngomong-ngomong gigi saya kering ini. Nanti boleh disensor nanti. Boleh. Boleh minum ya? Boleh, kita minum dulu. Saya banyak ketawa terus, soalnya memang tema saya bahagia terus soalnya ini. Ini sponsor, Pak ya? Oh iya, sponsor nih. Oke. Manis ya? Iya, manis gak manis sugesti gitu. Oh itu ya benar ya. Aku nggak suka yang manis-manis sebetulnya. Sukanya yang setia. Oke,
Saya nungguin itu Pak. Saya nungguin itu, ya. Iya. Jadi kita balik lagi Pak ya. Balik lagi ke obrolan tadi masalah masalah timnya gitu ya. Timnya Yeah. dari Culture Talk ini. Itu ada tim khusus dari apa nama Yeah. timnya? Ada. Ya, tim Tenayan Culture Talk itu diambil dari tim atau stream Communication Culture. Communication Culture. Nah, di Itu situ. dari program yang mana sih, dari yang CCP itu? Nah, yang Ya, Culture Talk nih. CCP itu kan sebetulnya ada 6 program ya, 6 program. Yang pertama standarisasi, kemudian ada apa aja gua standarisasi, terus ada penghilangan, pengurangan ya, penghapusan kemubaziran, kemudian ada 0 kecelakaan kerja, kemudian ada Nggak apa-apa sih. total patrol Ini ya. nanti dikat aja. Iya. Nanti Bapak ketahuan sama 6 nggak lah. hafal. Iya, nggak pokoknya ada 6 syaratnya ini ada. Jadi Ada ini ya. Implementasinya tahu, tapi kalau hafalan ini, aduh, Seperti parah Bapak ini. disebut, Pak, seperti. Iya, saya pulang dulu aja. Tadi nungguin kata-kata seperti. Iya. Pokoknya ada 6 item ya kan, 6 program CCP. Nah, salah satunya itu adalah di Tenayan Culture Talk ini. Nah, Tenayan Culture Talk ini relate-nya di Communication Culture. Nah, di situ. Nah, Communication Culture itu ada program nggak hanya di Tenayan Culture Talk, tapi di situ ada briefing CUC yang sering tuh tiap semester oleh leader ya, MUP, kemudian ada asmen, para asmen seluruh bidang. Ya. Kemudian ada visual management, ada forum komunikasi. Nah, forum komunikasi kan juga salah satunya kemarin kita Coffee Morning semester 1 itu. Nah, itu juga sebagai wadah forum komunikasi. Ya. Nah, terus ada Itu ya lagi salah satu serunya gitu kerja di PLNNP gitu ya. Iya. Itu ada yang namanya program Coffee Morning. Jadi Iya. itu setiap per semester ya? Iya, per semester itu ada nanti ada momen ngumpul bareng, sarapan bareng gitu kan, terus jadi betul. cerita-cerita, sharing, ngasih masukan dari apa ya, dari akar rumput ya istilahnya, dari akar rumput ke atas itu diceritain ada masalah apa itu yang namanya apa tadi, COC ya, briefing CUC itu briefing kemarin. COC ya, Iya. itu setiap 1 kali dalam semester, bisa dibilang diresmikan gitu lah ya. Tenayan Culture Talk ini. Terus teman-teman tuh bisa ngikutin dari apa aja sih? Misalnya kan ada banyak platform media digital saat sekarang ini kan. Apakah dari YouTube atau dari IG? Gimana Pak? Boleh diceritain Pak? Kalau media saat ini kan banyak ya, Ya. untuk bisa diakses ya. Nah, teman-teman pasti juga nggak asing lagi dengan IG ya. Memang itu sangat efektif untuk menyebarkan info-info program perusahaan, khususnya program budaya perusahaan ini. Tenayan Culture Talk ini bisa rilis dan bisa didengarkan semua kalangan. Nah, itu efektifnya di IG. Nah, terus di WA juga bisa, WA, kita juga ada WA group, seperti itu. Tapi kalau misal WA, kadang-kadang teman-teman kan, ya kalau misal WA-nya disetting auto langsung download ya, karena males kan, ini video durasi 15 menit misal gitu ya, itu udah berapa Durasi nggak mikirin Pak. iya, Yang pertama dilihat tuh ininya Pak. ini ya, kapasitas memorinya itu berapa, ya. besarnya berapa. Nah. Apalagi kalau udah di atas 50 mega tuh udah malas. Nah, biasanya, udah Pak. malas, wah ini Kuota udah terbatas ya kan. kuota, ya kan. Nah. Setiap hari nebeng wifi kantor. Nah, itu. Gitu ya. Iya, sama saya juga gitu soalnya. Iya. Ya. Walaupun ada kita wifi, tapi memori udah kuota ya, juga memori HP internal juga itu udah kasihan sih Pak, itu saya nggak bisa lumayan berkata-kata mengurus kalau memori itu ya. kan. Nah, supaya lebih efektif, nah teman-teman supaya bisa terinfo semuanya ya, jadi lewat di media sosial aja, di IG Tapi IG atau keren sih, Facebook ya. gitu ya. Iya. Kita udah punya ya di IG-nya khusus Tenayan, Ya. punya ya, apa Lensa Tenayan kayaknya ya. Oh iya Pak, Lensa Tenayan. saya belum tahu. Itu kayaknya bisa. langsung di search ya. Iya. Langsung chat Lensa Tenayan. gitu? Iya, Lensa Tenayan. Ada nggak? Iya. Itu bisa dimanfaatkan untuk ya program-program kayak gini supaya bisa di branding ya kan. Kita bisa melalui Lensa Tenayan itu. Boleh diceritain kira-kira apa aja sih Pak? Di apa cerita Tenayan Culture Talk itu nanti akan ada apa aja gitu? Udah ada kira-kira gambarnya seperti apa sih? Ada apakah modelnya seperti apa, metodenya apa gitu? Apa yang Iya. disampaikan gitu? Tenayan Culture Talk ini metodenya sebetulnya podcast. Podcast.
ya kayak gini kan, kita ngobrol-ngobrol biasa. Podcast itu kayak kita ngobrol santai aja ya kan, ngobrol santai yang bermanfaat, terus kita juga bisa mencair suasana dan bisa didengerin banyak orang. Terus podcast bisa di ruangan atau juga bisa mobile kita atau onsite. Iya, bisa biar seru-seruan di bidang kita melakukan interview ke bidang-bidang, terus bisa melakukan testimoni mungkin kan Tenang Culture Talk ini kan masalah kita ngobrol soal budaya. Nah, apalagi yang akhlak. Nah, ini kan sudah ada bumpernya akhlak ini ya. Kita coba brandingkan akhlak ke teman-teman gitu. Testimoni akhlak ini apa? Akhlak. K yang pertama. Itu K yang pertama kayak gitu kan. Apa? K yang pertama itu kompetensi. Kompetensi. Yang terakhir kolaborasi. Saya tahu karena ada lagunya itu. Udah awal. Nah, jadi ya sepele-sepele lah ya testimoni itu apa, padahal kan di lobi depan kan sudah tahu banget kan teman-teman. Nah, jadi minimal itu akhlak itu ngerti, nggak apa namanya, ini apa ini akhlak gitu, padahal ini core value ya, core value BUMN kita yang memang harus tahu dong ya. Iya, harus tahu semuanya. Ini apa, K itu apa, dan seterusnya, seperti itu tematik. Ya. Nah, ini kan kita udah bikin program namanya Culture Talk, itu udah dikonsep segimana rupa segala usaha dan tim yang ada gitu kan. Harapannya apa sih dari Tenayan Culture Talk ini? Ya, harapannya program budaya ini bisa mengelemenkan informasi ke semuanya, ke semua kalangan ya, semua karyawan. Jadi top to down-nya itu bisa berjalan Nggak efektif. cuma ranger aja berarti ya, semua insan ranger. gitu ya. Nah, ranger itu perannya itu adalah ya juga untuk menggerakkan sebagai promotornya, untuk dia membranding programnya, kok ini ada info, nah membantu mendelivery ke semua karyawan. Semua insan PLN Nusantara gitu ya. Jadi semua harus tahu dan semua harus dapat info tentang yang namanya culture, company culture gitu ya. Nah, teman-teman atau rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan atau ada masukan-masukan gitu tentang Tenayan Culture Talk ini, boleh komen di bawah ya. Jadi boleh kasih apa aja, kasih saran, kasih kritik, kasih apa segalanya untuk membangun, yang sifatnya membangun, yang bisa untuk kebaikan kita bersama, itu boleh komen di bawah. Nah, tadi kan saya udah janji gitu ya, saya udah cerita tadi di awal apa sih yang bikin Mas Robi akhir-akhir ini tuh sangat sumringah sekali gitu ya. Apa gitu nih. Saya baru ngomong gitu aja dia udah ketawa gitu kan. Jadi sepertinya ini akan menjadi Apaan sih ini, acara apa? tisu mana tisu. Tolong backsound sedih-sedih tolong. Ada yang kurang tadi, Tenayan. Backsound yang sedih tolong. Tenayan Culture Talk tadi ada yang kurang tadi, aku mau jelasin tadi. Jadi, ada beneran tisunya. Aduh, tisu toilet. Tadi ada yang keselip tadi. Tenayan Culture Talk lupa aku. Tenayan Culture Talk itu nanti narasumbernya giliran. Nanti giliran, jadi nggak cuma saya, nanti selanjutnya nanti mungkin yang awali dari manajemen, kemudian nanti dari teman-teman tim leader. Nah, supaya nanti ya bisa kenal lebih dekat melalui program ini ya, Tenayan Culture Talk seperti itu. Jadi siapa aja bisa menjadi narasumber gitu ya? Betul, nanti langsung bisa. Nggak selalu yang harus profesor gitu ya? Iya, betul. Karena masing-masing orang tuh punya nilai plus sendiri-sendiri ya. Masing-masing orang tuh punya cerita hidup masing-masing sendiri, dan kenapa tidak untuk kita dengarkan apa yang menjadi perjalanan mereka gitu ya. Nggak harus orang yang udah di posisi top gitu kan. Ada orang yang melalui masih proses, tapi banyak hal yang bisa kita ambil dari situ ya. Iya, misalkan teman-teman ada yang dapat juara inovasi misal, kan pengen tahu kiat-kiatnya, kita mau mengekspor lebih dalam di situ ya kan, supaya ada inspirasi inspirasi story. Nah, ini tempatnya di situ. Di situ kan banyak informasi yang bisa digali di situ, bisa buat pelajaran buat teman-teman nantinya. Oke, terus kembali lagi apa? Sedih tadi ya? Tadi sedih tadi. Saya mau sedih tadi, Bapak. Sedih atau bahagia ini? Lagi kan? Campur ya. Ya itu sih. Sebenarnya bahagia Pak ya.
Jadi ini karena ini kemungkinan itu akan menjadi episode pertama ya. Ini episode pertama dan terakhirnya Bapak ini ya, Mas Robi. Nah, jadi Kok bisa yang terakhir? loh, iya Ini dong. saya senang-senangnya, ini lagi sayang-sayangnya ini. Nah, kan itu yang kata orang sakit lagi ditinggal lagi sayang-sayangnya itu kan itu Iya. sakit banget, Pak. Aduh. Ya kan? Nah, nanti jadi Mas Robi mau kemana? Kemana ya? Ke Indonesia. Masih di Masih Indonesia, ya, walaupun iya. kita Nusantara gitu ya, Iya. tapi masih di Indonesia. Jadi Mas Robi akan meninggalkan Gue. Ini lagi. ya, meninggalkan Robi Tenayan gitu ya. Jadi Mas Robi ini diamanahkan untuk berkarya di unit lainnya gitu ya. Kemana? Tunggu nanti kan di episode berikutnya. Kata-kata dulu dong. Iya, Ya kan? kata-kata apa nih? Apa aja? Apa aja? Senin kantor talk tahu ini masih apa udah yang bahagia itu. Bebas ya. Yang general boleh, yang general. General. Pesan-pesan itu apa gitu yang mau Aduh. diceritain sama anak-anak Tenayan gitu gimana? Nah ya teman-teman, Tenayan itu sangat antusias sekali ya. Jadi sangat aktif sekali apalagi dalam ajang-ajang kompetisi gitu ya. Nah, entah apapun mereka orientasinya ke masalah finansial ataukah memang pingin popularitas, apapun itu, namun teman-teman itu yang kita sorot itu adalah semangatnya. Semangatnya. Kalau masalah niat kan kita nggak bisa ya Ya. mengetahui niat seseorang ya Ya. kan. Nah, jadi pas ketika ada informasi-informasi apalagi ada ajang kompetisi itu teman-teman itu sangat semangat sekali banget ya. Jadi luar biasa Tenayan itu rata-rata karyawan Tenayan kan udah mencapai 33 kalau dari data statistik SDM berarti kan 33 udah cukup dewasa ya. Rata-rata karyawan loh semuanya Oh, itu ininya umurnya. usia sorry ya, Wah, saya nggak masuk usianya. situ, Pak ya. Usianya Aduh. rata-rata itu 33. Dulu itu masih rata-rata Saya itu 23, Pak. 23 berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Iya, memang kalau menolak tua itu memang ini ya, mau Iya, iya. nggak mau mengakui usianya. Oke, Pak. Nah, jadi Tenayan itu sangat antusias karena usianya itu relatif muda, tapi 33 ini juga nggak muda juga ya, Milenial, milenial. udah mau ke dewasa kematangan ya, Iya, kematangan usia 40 kan ya. Jadi tapi produktif sekali. Ya. Jadi masalah untuk berkompetisi, ajang-ajang inovasi dan sebagainya itu sangat produktif dan kooperatif teman-teman. Nah, Berarti sebuah apresiasi gitu ya. justru untuk itu yang Tenayan muda-muda ya. itu gampang kita menggerakkan. Muda-muda kan memang lincah ya, lincah. Oleh karena itu Ranger ini jadi ada peluang kesempatan karena usia relatif muda, jadi gampang dorongnya. Jadi Ranger cuma ini aja tugasnya apa ya, mengkoordinator Pemantik dorong aja, aja, ya, pemantik pemantik aja, aja. pemantik ayo Tukang nih. kompor, Pak. Iya, nih ayo ada program ini, ayo kita ngumpul. Oh, ayo nih kita ngumpul. Nah, kayak gitu itu jadi ada apa ya? Keunggulan karena ada usia yang memang muda, ada keunggulan. Ya mungkin kita bandingkan dengan unit lain yang existing mungkin ya, yang relatif mungkin yang Lebih senior. mature ya, lebih Nah, mature. kita dorongnya mungkin bisa Effortnya harus lebih pelan-pelan. Namun kita juga tidak bisa menghiraukan yang senior ya. Itu kan harus ada kombinasi usia itu ya. sekali, Dalam kombinasi. organisasi itu harus kolaborasi antara yang senior, antara dengan yang junior itu mesti ada kolaborasi. Mereka pun juga sudah berkontribusi banyak ya ke kita, Benar. pengalamannya. Kita bisa ada di titik ini sekarang ya. Iya, karena berkat mereka. Kita sudah itu. dididik oleh mereka Iya, gitu. Nah, gitulah jadi tugas Ranger itu juga cukup menantang sekali ya, apalagi ada peluang usia yang relatif muda ini justru menjadi teman-teman untuk memudahkan menggerakkan. Ya. Nah, terus supaya nanti program Tenayan Culture Talk ini tetap jalan, Bisa berjalan. eksis dan alignment program dari top to down dari kantor pusat bisa semuanya dipahami semuanya, dan yang tadi itu misteri gas itu Misteri gas. bisa teratasi. Jadi nanti kalau misteri gas ke sini ujuk-ujuk tiba terus mau cross check ya kan rangernya ini siapa aja nih, nah tahu semuanya. Jadi terus apalagi nggak harus ke ranger, mungkin ke karyawan. Ada benar. ngerti nggak ada program ini? Ya, Nah, benar. itu penting banget. Nah, itu mungkin perlu di ini ya, perlu perlu juga diketahui kalau dalam program CCP ini
itu ada yang namanya nanti Mr. Guest. Nanti Mr. Guest ini dia dari kantor pusat gitu ya. Dari utusan kantor pusat itu akan ke unit-unit dan pengen tahu udah sampai mana progres dari ngefloorkan gitu ya apa yang menjadi budaya perusahaan gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Robi. Sebuah pesan tadi ya, sebuah pesan singkat untuk teman-teman di Ranger yang harus bisa menggerakkan menjadi perpanjangan tangan perusahaan gitu ya untuk menyampaikan apa yang menjadi program dari perusahaan yang kita sayangi ini. Dan akhirnya kita sampai pada penghujung podcast kita pada kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tetap pantengin materi-materi kita ke depannya. Dan gimana kalau kita sebelum nge-close ini kita harus yel-yel dulu Oke, ya? siap. Biar dapat banget semangatnya. Oke, iya. Justru nggak di awal, jadi di akhir ini biar ngena gitu, biar Posternya tuh ini, golnya ini, gongnya Jadi ini. oke, saya akan pimpin gitu ya. Siap. Saya akan pimpin. Dan semua tim produksi akan ikut gitu ya. Dan itu tadi acara kita di Tenayan Culture Talk. Kita lihat dulu. Semangat pagi. Pagi. PLNNP Berakhlak, andal, terbaik.